ada sekarang ini diakselerasi dan kebijakan baru itu implementasi kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Dengan 9 varian yang harus diberikan akses buat mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Banten Podcast, sore hari ini semakin semangat, semakin bergairah Banten Podcast karena tamu-tamu berkualitas bisa hadir di sini. Dan saat ini sudah hadir Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Profesor Dr. Haji Fathah Sulaiman ST MT. Apa kabar? Alhamdulillah. Pak Rektor sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Semoga Pak Rektor selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Karena tugas-tugas berat yang selalu harus dihadapi setiap hari. Siap. Alumni LC juga saya. Alhamdulillah sudah kena. Mudah-mudahan nggak kena lagi. Iya, Prof. Nah, semua ini kita bergembira nih karena Pak Rektor bisa hadir nih. Jadi insya Allah ini bakal menjadi perbincangan yang luar biasa, memberi kesan yang dalam untuk masyarakat karena akan bicara tentang hal-hal yang paling inspiratif dengan Pak Rektor. Dan tema kita ini, Prof, kita akan bicara tentang kualitas pendidikan pada HUT Provinsi Banten ke-21. Jadi, tanggal 4 Oktober ya? 4 Oktober, Prof. Itu. Jadi saya langsung aja nih pengen minta pendapat bagaimana pandangan Pak Rektor terhadap kualitas pendidikan di Banten. Ya, pertama saya menyampaikan dulu terima kasih pada Banten Podcast ya yang sudah membawa saya untuk bersilaturahmi sore hari ini ya, bincang terkait pendidikan. Tentu saya sebagai anggota masyarakat Banten mengalami sejarah panjang dari proses pendidikan yang saya alami ya. Dan secara real ya harus saya akui ada perkembangan yang signifikan ya dari kualitas layanan pendidikan yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Banten dari waktu ke waktu. Tentu ada target RPJMD yang tentu harus kita kejar. Rata-rata lama sekolah kita kan masih di bawah 9 tahun, 8,86 lah tahun berarti belum lulus SMP ya. Belum lulus SMP, kerja keras. Kemudian aksesibilitas pendidikan tinggi kita juga masih belum tinggi dibanding nasional. Tentu ini harus kerja keras kita bersama, kolaborasi gotong royong berbagai stakeholder termasuk perguruan tinggi. Saya punya tanggung jawab juga di situ ya. Oke, Prof. Nah, mengejar target pendidikan yang berkualitas, kira-kira aspek mana yang masih perlu didorong? Ya, yang pertama tentu SDM pendidik ya, guru, kemudian infrastruktur, terutama untuk sekolah di level dasar. Kalau di pendidikan tinggi, saya kira ada representasi perguruan tinggi negeri di Banten yang menurut saya sudah bisa kita yakinkan bahwa kita siap berkompetisi secara nasional dalam hal layanan tridharma yang berkualitas ya. Ada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di bawah Kementerian Keagamaan, dan ada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di bawah Kemendikbudristek RI. Tapi tentu ada tugas besar yang harus secara berkelanjutan ini menjadi target dari capaian pembangunan Provinsi Banten, pendidikan dasar, karena kan rata-rata lama sekolah baru belum sampai SMP, kemudian infrastruktur, ruang kelas baru, dan guru-guru pendidik, apalagi sekarang tentu harus ada juga pengayaan pengetahuan di era pandemi COVID-19, kemudian juga masifnya perkembangan teknologi informasi, berbagai perkembangan teknologi di dunia maju sudah pakai robotik, artificial intelligence. Tentu kesiapan para pendidik juga harus di-upgrade. Itu saya kira yang harus kita gotong royong bersama, dan pemerintah juga harus concern untuk mengarahkan ke sana. Infrastruktur jaringan IT harus sampai targetkan sampai tingkat desa.
Karena di masa pandemi COVID-19 saya kira menjadi arus utama layanan pendidikan bukan hanya tatap muka, tapi juga antisipasi kalau peak atau tingkat puncak-puncak pandemik masih dinamik ya, pada saat tinggi tentu alternatif daring juga harus disiapkan infrastruktur. Bukan hanya fisik tapi juga kapasitas kompetensi dari pendidiknya terkait itu. Ngomong-ngomong, Prof. Kalau kampus kapan tatap mukanya, Prof? Oktober ini, insya Allah setelah UTS ya. Kita menyepakati kan tentu sudah ada keran kebijakan dari Kementerian Mendikbudristek pada saat bertemu dengan para rektor. Kebetulan saya hadir secara daring. Sebenarnya saya diundang langsung ke Solo, ke UNS bersama Pak Presiden. Pimpinan perguruan tinggi negeri diundang, salah satunya adalah mendiskusikan kesiapan infrastruktur, kemudian rasionalisasi argumentasi kalau tatap muka di perguruan tinggi. Akhirnya kita sepakati hibrid, Bang. Hibrid karena kita tidak bisa menebak kapan pandemi COVID-19 ini secara menyeluruh di berbagai wilayah selesai. Jadi ada yang selesai, ada level 2, level 3. Di Sumatera, Kalimantan levelnya masih tinggi kan. Akhirnya kita ambil kesepakatan kesiapan transisi supaya kita bisa berdamai dengan pandemik gitu, dengan tidak mengurangi aktivitas. Insya Allah hibrid kita bulan Oktober setelah UTS, Pak. Setelah UTS, Prof. Ya. Nah, kembali ke topik nih, Prof. Kembali ke topik, ada persoalan di pandemik yang kemudian bisa dijadikan pelajaran dan pengalaman ke depan. Nah, Prof, pada sisi ini kira-kira apa yang harus berubah dari sebuah dunia pendidikan? Ya, tentu kalau bagi masyarakat yang selalu menggali hikmah dari berbagai peristiwa ya, saya kira masyarakat Banten kulturnya itu. Ya, di pandemik ini ada hikmah-hikmah sisi positif juga. Tentu mengakselerasi kreativitas dan inovasi berbagai kalangan dalam menyiapkan layanan pendidikan ya. Siapa sangka sekarang guru-guru sekarang yang biasa memanfaatkan smartphone hanya untuk SMS dan telepon, sekarang dia sudah ada konten-konten pelajaran di dalam itu ya. Jadwal pelajaran, kemudian minimal memanfaatkan medsos itu dari yang paling basic itu untuk mengumpulkan grup bersama murid-muridnya. Karena kebetulan istri saya guru, dia dipaksa belajar untuk itu yang tadinya nggak terlalu open lah gitu kalau bahasa sininya. Tapi lama-lama dia mau belajar ya, saya ketiban pulungnya juga harus ngajarin beliau ya. Tapi sekarang sudah menikmati dia ujian, jadwal midtest. Itu satu. Ada memicu kreativitas, munculnya kreativitas dan kemauan belajar untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Saya kira revolusi teknologi informasi ini salah satu yang diramalkan oleh mungkin Peter F. Drucker ya. 3 gelombang yang akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sudah mulai kita rasakan. Beberapa bagian aspek kehidupan yang kita rasakan hampir semuanya tergantung juga dari perkembangan sistem informasi. Hampir semua layanan lah, mulai dari perdagangan, bisnis, kebijakan politis, dokter malah sekarang udah mulai dimasyarakatkan, konsultasi dokter via online kan ada berbagai. Sekarang masuk mall dipastikan kondisi sehat dengan parameter vaksin, peduli vaksin dan sebagainya. Kemudian temperatur digital. Jadi semua dipaksa belajar akibat dengan ujian pandemi COVID-19 dan kita punya daya adaptasi yang baik. Masyarakat Indonesia ini kulturnya saya kira gotong royong kuat. Iya, Bro. Dan nerima. Ini beda dengan negara-negara lain yang chaos ya menghadapi pandemi COVID-19. Tentu juga inisiatif pemerintah dengan sesuai dengan kapasitas untuk menerapkan kebijakan yang juga hampir sebagian besar masyarakat kita mengamini, merasakan kehadiran pemerintah ya, mobilisasi vaksin,
pengaturan PPKM berbagai level ya. Ada yang suka tidak suka, tapi ini dirasakan manfaatnya ya. Gitu. Saya kira itu, dan karena nerima dan sabar, ada kultur gotong royong itu, kita termasuk yang dipuji ya. Dan sekarang sudah berani untuk sekolah dasar melakukan pembelajaran tatap muka. Memang sudah saatnya, Prof. Di berbagai tempat. Kalau untuk sekolah dasar sudah ada kebijakannya, sudah dibuka ya, dengan segala konsekuensi, resiko, pengetatan prokes dan sebagainya. Kan ada muncul klaster-klaster baru, nggak apa, tapi sudah mulai tidak membuat panik masyarakat karena apa ya? Mungkin target istilah di kesehatan itu ada herd community, kesiapan masyarakat untuk memiliki daya tahan secara komunal gitu, secara alamiah. Iya, secara alamiah dengan pencerahan dan pengayaan dari betapa pentingnya vaksin, menjaga prokes dan sebagainya. Dan anak saya udah mulai menikmati. Prof, apa yang belum tergali dari potensi penyelenggaraan pendidikan di Banten? Ya, pertama di Banten memang tentu ada beberapa masalah klasik ya, disparitas. Tentu kami optimis kalau, seperti saya agak risih kalau menyebutkan kembali disparitas selatan itu ya di Banten itu. Tapi ada beberapa fakta memang dari tingkat kualitas pendidikan, dan kebetulan saya dulu sempat juga menjadi ketua Badan Akreditasi Sekolah Madrasah, Pak, Provinsi Banten. Ada disparitas itu untuk daerah-daerah 3T ya, daerah terpencil atau dulu daerah tertinggal kan di daerah selatan. Disparitas ini persoalan kebijakan, persoalan macam-macam, Pak. Oke. Ada kultur ya. Kalau Baduy udah pasti kultur lah itu. Baduy kan salah satu penyebab ya, walaupun di Baduy luar sudah ada yang mau sekolah tinggi ya, tapi secara kultur kan dia ya. Kemudian di daerah-daerah tertinggal yang aksesnya berat ya, jalan masih belum, kemudian juga kultur yang masih lebih memilih untuk membantu orang tua dan sebagainya. Itu juga salah satu yang tentu harus menjadi fokus juga untuk diintervensi kebijakan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah di kabupaten kota terkait maupun secara kebijakan provinsi. Nah, intervensi yang paling signifikan yang harusnya dilakukan oleh ya, tentu niat baik salah satu strategi yang sebetulnya standar basic ya, untuk dalam arti kata seolah-olah memaksa, adalah mengalokasikan dana beasiswa untuk pendidikan minimal sampai ke level bisa sampai, kalau 9 tahun kan lulus SMP ya, tambahlah 12 tahun targetnya. 12 tahun. Rata-rata lama sekolah. Jadi pada tingkat basic mestinya ada intervensi ke situ. Karena ada hitung-hitungan juga, kalau daerah-daerah terpencil lebih baik menolong orang tua, lebih baik nikah muda, ada berapa di situ. Itu masih terjadi, Bro? Masih di daerah selatan. Tapi kalau di kota Serang, Cilegon, saya kira kita sudah bisa kompetisi, sudah menengah ke atas lah kualitasnya. Dan terbukti dari berbagai aktivitas ya, kegiatan kalau kita mengacu ke parameter itu, olimpiade antar sekolah terapa, banyak dari sekolah-sekolah kita di Banten juga bisa meraih tingkat nasional bahkan dunia. Oke. Nah, bicara tentang itu, bagaimana Prof melihat daya saing pendidikan di Banten dengan daerah lain? Secara nasional kita masih tidak juga paling nomor belakang ya. Ada kita mungkin dengan rata-rata lama sekolah di 8,86 memang. Kita ukurannya itu kan indeks IPM ya, pembangunan manusia, saling berkorelasi. Kalau kita rata-rata lama sekolahnya belum lulus SMP, tentu daya saing pasti rendah ya. Kemudian tingkat kesehatan juga akan berdampak, karena tentu kita untuk meraih pekerjaan yang layak dan sebagainya ya agak berat gitu ya. Makanya kalau kerja bersama kita sesuai dengan tupoksi dan
kapasitas yang kita miliki, seperti halnya misalkan pengalaman kami sebagai pengelola pendidikan tinggi, melihat ini juga harus kita bantu, kita selesaikan, jangan sepenuhnya juga mengandalkan ke anggaran dari pemerintah. Dia harus ada kesadaran itu juga, stakeholder tuh, pihak industri, ya, kemudian stakeholder yang lain, NGO. Dan saya sudah berikan contoh misalkan untuk memutus mata rantai kesenjangan, baik itu kesejahteraan maupun tingkat pendidikan di kawasan industri di Cilegon, Merak itu. Saya sudah lama, udah hampir 24 tahun Pak, mempropos gagasan ke pihak pengelola industri bahwa ini bom waktu kalau masyarakat sekitar industri dibiarkan dalam kondisi yang tidak bisa memiliki daya saing. Yang Profesor tawarkan dalam gerakan itu apa? Ya, kita sampaikan ada masyarakat yang tidak mampu untuk menyekolahkan ke tingkat yang lebih tinggi, lulusan SMA, SMK, karena keterbatasan biaya, kemiskinan dan sebagainya. Tapi ini bisa potensi kalau ini industri juga mau membantu merekrut. Waktu itu ada resistensi dari industri. Ini kan teknologi tinggi. Bagaimana saya rekrut dia sementara dia nggak ngerti mutar valve putaran setengah berapa, ukuran temperatur berapa itu kan, pabrik-pabrik sana. Saya bilang ada kami, Universitas Sultan Ageng Tayasa, yang bisa menjembatani gap ini. Akhirnya apa yang bisa lakukan? Pertama, Bapak siapkan scholarship selama 1 tahun. Saya akan tatar untuk dia punya kompetensi memahami kaidah-kaidah basic dalam mengoperasikan industri. Kita lakukan dan ternyata alhamdulillah sekarang masih berjalan 24 tahun. Masih berjalan sekarang. Dan ternyata bukan hanya diterima di industri yang sponsori, dia sekarang udah kompetisi ke luar negeri, Abu Dhabi, Qatar, Thailand, ya kayak gitu-gitu tuh. Prof, bagaimana mengaksesnya untuk masyarakat? Ya kita ada kita umumkan terbuka, walaupun memang kan kuota terbatas ya. Pihak industri misalkan rata-rata setahun hanya bisa nampung 80 2 kelas. Tapi itu ya bagian dari role model lah. Nah, ini sekarang kan berkembang model vokasi yang ada melibatkan dengan porsi magang di industri 60%. Kita udah duluan. Tahun 98 kita mulai. Sebagai informasi Prof, buat sahabat Banten Podcast, kemana kalau mau? Ada, katanya masih ada di Cilegon. Kalau yang pola itu ya, model itu ada namanya Pendidikan Pelatihan Teknisi Industri Kimia di Fakultas Teknik Untirta Cilegon. Jadi silakan menghubungi Fakultas Teknik. Ya, ada. Gitu. Ada dan di web juga ada, bisa. Nah, kalau bicara secara umum, link and match pendidikan dengan dunia industri di Banten seperti apa? Saya barusan saja ketemu sama Pak Erick Thohir. Ini konteksnya sudah kalau link and match saya bawa ke level pendidikan tinggi ya. Cuma memang kan pendidikan tinggi kita kan diakses oleh masyarakat seluruh Indonesia. Kalau Untirta ini kan tidak bisa juga membatasi diri hanya untuk orang Banten karena sudah menjadi milik nasional lah gitu ya. Sekarang ini diakselerasi oleh kebijakan yang sangat progresif dari Kementerian Dikbudristek. Ada Permendikbud nomor 3 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan tinggi, melengkapi Undang-Undang Sisdiknas ya. Ada tujuan pendidikan nasional kan, ada bentuk lulusan yang bertakwa pada Tuhan, yang maha memiliki kecakapan, mandiri, akhlak dan punya nasionalisme yang tinggi. Tapi standar nasional pendidikan tinggi ada sekarang ini diakselerasi dengan kebijakan baru itu implementasi Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Dengan 9 varian yang harus diberikan akses buat mahasiswa. Jadi kita sebagai penyelenggara pendidikan harus membuka itu. Nah, masyarakat juga belum paham nih, Prof. Mudah-mudahan bisa dijelaskan sedikit. Yang dimaksud Kampus Merdeka itu seperti apa? Jadi mahasiswa kita ini, mahasiswa ya konteksnya, kadang-kadang pada saat milih prodi itu, dia sendiri juga masih gamang. Talent atau bakat dia itu sebetulnya kemana arahnya.
suka ada milih fakultas hukum, padahal dia sangat jenius di musik misalkan, ya. Lama-lama kan dia harus disalurkan itu jenius di musiknya, walaupun hukum juga harus diterusin. Sama saya juga misalkan, saya sebetulnya jenius sebagai sastrawan, tapi kok saya kemarin dipilih prodinya masuk ke teknik petrokimia dan gas, pengolahan minyak bumi, kan harus disalurkan bakat itu nanti. Nah ini diberi ruang 1 semester di lintas prodi 20 SKS ambil dalam 1. Jadi kalau saya teknik gas petrokimia, saya pengen bisa cakep berkomunikasi, saya ambil 1 semester di ilmu komunikasi, mata kuliah komunikasi visual, bisa itu dong. Itu 1. Kemudian untuk juga mendapatkan kompetensi real secara nyata di industri, ada 2 semester diberikan ruang 40 SKS. Kita hargai 40 SKS 2 semester, per semester 20 untuk 2 semester 40 SKS, jadi per semester 20 SKS kan. Berikan ruang itu, mereka menimba kompetensi keilmuan. Maka sekarang ada kolaborasi antara industri dengan perguruan tinggi, diintervensi oleh Kementerian Dikbud, Kementerian BUMN, ada segala macam. Nah, Prof, supaya lebih komprehensif nih, bicara pada akselerasi terhadap dunia industri, Prof melihat bagaimana potensi dan peluang SMK. Ya, SMK sekarang juga kita sedang tumbuh kesadaran ya, kebutuhan kompetensi berbasis vokasi. Ada beberapa industri yang memang membutuhkan itu, keahlian lebih dominan keterampilan ya. Dan saya sendiri kemarin juga diminta Pak Menteri sebagai perguruan tinggi negeri di Banten untuk menjadi pembina SMK sebagai pusat keunggulan. Ada dikasih dana. Jadi kita punya jurusan teknik dan sebagainya. Kita berikan pengayaan pencerahan kepada SMK yang ada di Banten, Pak. Misalkan jangan terlalu konvensional. SMK yang diajarin ngebubut kan, ngebubut pakai manual misalkan. Sekarang sudah pakai sistem digital, desain, ada aplikasi-aplikasi. Nah itu perkembangan di dunia industri juga begitu, kasih tahu ke sekolah. Nah itu yang salah satu contoh. Nah, ini sedang berjalan, Pak. Kami sendiri sedang mendapatkan juga mandatori dari kementerian untuk menyiapkan bagaimana pada masa pandemi COVID-19 ini, karena keterbatasan akses tatap muka langsung untuk mengakses industri juga punya protokol kesehatan yang ketat, yang harusnya bisa nampung 10 orang, dia hanya bisa misalkan 2, 4. Akhirnya kita bekerja sama dengan industri untuk menyiapkan namanya itu semacam virtual laboratorium secara real time industri sistem. Jadi nanti kalaupun misalkan yang hanya diperbolehkan mengakses kondisi real di industri itu 2-4 orang, tapi yang 100 orang di ruang kelas itu seperti real time mendapatkan informasi dari teman itu dengan aplikasi yang kita bangun, itu didanai oleh kementerian. Nah itu salah satu menjembatani link and match yang ada. Saya kira ini di negara-negara maju sudah lama ya. Kalau di Eropa, saya pernah main di Eropa tuh otomatis, Pak. Jadi hubungan antara dunia pendidikan dengan industri itu secara otomatis saling simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Kalau kita dulu polanya, kita ini, saya pernah punya pengalaman seperti pengemis sebelum ada kebijakan yang baru ini. Memproposal, ini ada anak-anak saya pengen kerja praktek di pabrik ini, tunggu dulu di pos satpam. Jawabannya juga, kalau sekarang harus ditumbuhkan itu saling membutuhkan itu simbiosis mutualisme. Saya kira ini sudah bagus trennya. Oke. Nah, perhatian Profesor terhadap kompetensi dan peluang pesantren agar perbincangan ini bisa lebih komprehensif, terutama pesantren tradisional, Prof. Ya, tentu saya kan termasuk dulu aktif di komunitas pesantren ya sebelum jadi rektor ya. Mungkin gara-gara doa kiai juga, saya kan sempat dulu menjabat sekjen 5 periode. Oke.
Sampai kata teman-teman, Pak jadi kayak Soeharto katanya. Di Forum Silat itu udah pesan Musi Banten. Saya dari dulu termasuk yang mungkin ya di tahun 2002 itu saya menggagas forum pesantren. Masih Said Agil Munawar Menteri Agamanya, masih Pak Joko Pak Gubernurnya. Jadi ada terobosan-terobosan yang mungkin belum umum di Banten waktu itu. Ya. Saya koordinasinya kan karena saya jaringan UI dulu, alumni di sana ya. Jadi saya kontak BPPT, Kominfo, Kementerian Kesehatan. Maka adalah itu pengenalan digitalisasi kitab-kitab klasik. Yang dulu belum, smartphone aja belum umum tahun 22. Kita ajarkan ini nih loh. Kitab-kitab kita ini, yang kitab kuning itu sudah didigitalisasi. Mau tafsir Munir yang klasik Senaweban, mau apa aja ada. Dulu kan ada resistensi. Harus ditase dulu. Ditase itu harus ada pakar kiai tradisional yang paham betul. Enggak, karena ketinggalan. Udah semua ini udah pakai. Sekarang sudah para kiai udah sibuk sama kayak smartphone, lihat kitab klasik gitu. Nah, saya kira termasuk yang tradisional juga, kalau rajin silaturahmi, kemudian juga ada pengayaan. Ya kitanya yang proaktif, saling proaktif ya, dari dunia akademis segala macam. Pak Ihsan saya kira minta pesantren mau. Saya kira kepemahaman ilmu-ilmu yang spesifiknya tetap di bagian dari tupoksinya, misalkan ilmu hikmah, ilmu segala pendalaman kitab-kitab baca kitab gundul dan sebagainya ya. Biarkan itu kepakan, tapi untuk mendapatkan wawasan perkembangan keilmuan yang terbaru, saya kira juga akan ada kesadaran di situ tradisional. Jadi harus kerja bareng lah. Pertanyaan terakhir sekaligus closing statement. Bagaimana Profesor memandang posisi orang tua dalam konteks meningkatkan kualitas pendidikan? Ya, tentu orang tua yang sekarang ini juga harus menyiapkan diri secara spesifik ya, posisinya dia harus menjadi guru yang baik di rumah. Menurut saya ya, kalau dulu kan seolah-olah orang tua dulu nih kita sudah dilepas ke sekolah. Jadi orang tua sekarang juga harus menyiapkan diri sebagai guru yang baik di sela-sela kesibukannya. Nah ini tantangannya kemarin pengalaman. Sampai ada semacam anekdot gitu ya. Ternyata banyak orang tua yang gak sanggup mengajarin anak-anaknya ya karena COVID ya. Gara-gara COVID. Oh iya. Karena banyak yang stres, Prof. Karena dia belum menyiapkan diri sebagai guru yang baik dan terlalu pasrah kepada sistem pendidikan. Selama ini menyerahkan pada sekolah. Ya. Saya kira terjadi sehingga apa persyaratan jadi guru yang baik? Jangan berhenti belajar sebagai orang tua. Betul. Dari berbagai sumber, sering membaca perkaya literasi, dia di sela-sela masak ibu-ibunya Bu. Jangan lupa baca literasi. Kalau saya kayak keluhan saya guru ya, jadi saya paksa juga hanya ya kebiasaan membaca itu jadi. Oke, Bro. Harus jadi Bro. Orang tua sekarang nih wajib menyiapkan diri menjadi guru yang baik seperti guru di sekolah ya. Betul. Gitu. Saya kira itu. Oke, kita sudah di ujung bincang-bincang inspiratif dengan Pak Rektor Untirta. Banyak hal yang bisa diambil, dan terakhir tak ada yang bisa kami ucapkan selain beribu terima kasih atas kehadiran Pak Rektor di sini. Mudah-mudahan di lain waktu berkenan untuk diundang kembali. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.